Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Kita Indonesia, kita Pancasila. Harus toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Ya, hari ini saudara-saudara kita dari umat di luar Kristen sedang merayakan Hari Raya Kurban. Lalu saya ditanya ini, Pak HTD jelaskan tentang kurban. Oh mudah. Pakai Alkitab ya, jangan ngarang, pakai Alkitab. Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat 2. Alkitab menulis dengan tegas bahwa Abraham mengorbankan anaknya, namanya Ishak. Jelas ditulis Ishak. Ya. Aduh, ya kita toleransi. Kan saya sudah ngomong, kita toleransi. Anda harus tahu, ya harus tahu yang sebenarnya, ya bahwa Alkitab menulis Abraham mempersembahkan anaknya atau mengorbankan anaknya yang namanya Ishak. Kejadian 22 ayat 2. Yang nyuruh siapa, Pak? Yang nyuruh Allah. Ini bukan maunya Abraham. Perhatikan baik-baik Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu, yaitu Ishak. Itu Allah ngomong gitu loh. Itu perkataan Allah, Pak, betul. Jadi pasti, Pak, ya, yang dikorbankan adalah Ishak, betul. Ya. Lalu Ibrani 10 ayat 8. Dengan Yesus sudah mengorbankan di kayu salib, maka perhatikan Ibrani 10 ayat 8. Allah tidak berkenan terhadap korban binatang, walaupun dilakukan menurut hukum Taurat. Jadi Kristen dilarang potong kurban. Lo very clear toh? Very clear toh? Karena Yesus sudah korban sekali di kayu salib, di tiang salib ya. Satu kali untuk selamanya itu berapa ya? Ibrani 9 ayat 28 kalau tidak salah ya. Di Ibrani 10 ayat 8, Allah tidak berkenan terhadap kurban. Jadi kalau ada orang Kristen motong kurban, artinya orang Kristen itu menyangkal Yesus telah mati di kayu salib. Itulah. Jadi kita harus toleransi, Pak. Toleransi, yang silahkan Anda yang berkorban silahkan. Ya. Kalau perlu dibagi aja kita, bagi dagingnya. Saya biasanya dapat ya, saya selalu dapat ya. Di rumah yang itu juga dapat, di rumah sini juga dapat ya. Saudara ya. Boleh nggak Pak makan? Ya terima aja. Ya masak aja, nggak ada masalah kok. Jadi Bapak Ibu, kita harus bertoleransi ya kepada ya umat di luar Kristen yang hari ini merayakan kurban, silakan. Tetapi kita perlu tahu dong ya, bagaimana tentang yang disebut kurban. Karena ayat Alkitab very clear menjelaskan ya, kurban itu semua diawali dengan yang namanya Abraham mengorbankan anaknya. Siapa Pak anaknya? Udah jelas ditulis Ishak. Jelas ditulis Ishak. Ya. Nggak perlu dibahas lama-lama ya. Pak mau Ishak mau nggak Ishak toh akhirnya yang dipotong kan kambing, Pak. Ya silahkan, yang Anda yang mau berkelit dengan cara seperti itu silahkan. Tetapi kebenaran harus dinyatakan. Siapa yang akan dikorbankan waktu itu? Yang dikorbankan siapa? Ishak. Ya. Itu yang nyuruh siapa, Pak? Itu bisa-bisanya Abraham atau disuruh oleh Allah? Allah yang nyuruh. Enggak jadi ya. Mau dilanjutin tapi enggak jadi. Ya. Enggak jadi ya. Ya saudara-saudara, terus setelah Yesus mati di salib, maka Allah sudah tidak berkenan lagi dengan korban-korban ya. Itu Allahnya orang Kristen ya, Yesus Kristus ya. Sekarang Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus. Jadi kepada yang lain yang hari ini merayakan kurban ya kita bertoleransi. Itu indahnya, kita bertoleransi ya, silakan. Tapi ketika Anda tanya, Pak sebenarnya itu tentang korban itu bagaimana sih Pak? Ya ini ayat Alkitab seperti ini ya. Ya, waduh Pak, nggak jadi ya. Sama seperti saya ya. Itu saya alami ya ketika saya mau menjelaskan ini ke saudara-saudaraku umat di luar Kristen.
saya nggak tega mau jelasin. Ya, kadang-kadang saya nggak tega mau jelasin, ya toh. Nggak jadi mau tak omongin nggak jadi, karena ini perintah Allah loh. Allah yang menyuruh mengorbankan anaknya. Jelas-jelas Allah berkata Ishak. Terus Allah berkata, sejak saat Yesus sudah mati di salib, berkorban satu kali untuk selamanya, maka yang namanya potong korban itu stop, malah dosa loh kalau kita motong korban. Ini ayat Alkitab loh ya. Artinya apa? Allah tidak berkenan. Boleh dibaca mulai dari Ibrani 10, mungkin ayat 6, ayat 7, ayat 8. Begitu ya. Allah tidak berkenan meskipun kamu lakukan menurut hukum Taurat. Tauratnya saja sudah batal. Efesus 2 ayat 15. Jadi Pak, kalau ada orang Kristen motong korban, justru malah menyangkal bahwa Yesus sudah mati di salib, betul. Dosa malahan Pak ya, malah dosa. Ya. Orang Kristen terus gimana Pak? Yang disebut dengan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Ya, cara memperingati korban yang dulu disebut penghapus dosa ya, itu sudah dilakukan oleh Yesus mati di salib. Cara kita mengingatnya dengan perjamuan Tuhan. Di dalam Alkitab disebut perjamuan Tuhan, tapi Tuhan itu adalah Roh Kudus, maka sering disebut juga perjamuan Roh Kudus atau perjamuan kudus. Kita Indonesia, kita toleransi saja ya. Selamat merayakan silakan ya Hari Raya Kurban kepada saudara-saudaraku yang di luar Kristen. Saya sudah menjawab pertanyaan karena ini sedang bicara Hari Raya Kurban, jadi jelaskan dong dengan sebenar-benarnya itu menurut Alkitab ya. Saya menjelaskan menurut Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Haleluya, amin.